عافية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih bisa diberikan banyak kenikmatan sehingga kita masih bisa berjumpa di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat mengucapkan salam kepada junjungan kita semua, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa fil mala'il ala ila yaumiddin. Doa dan harapan saya semoga Anda sekeluarga dalam keridhaan Allah, dalam pertolongan Allah, dan dalam perlindungan Allah. Amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ayat kursi merupakan ayat ke-255 dalam surah Al-Baqarah. Ayat ini dibaca saat menjelang tidur karena bisa memberikan perlindungan dari gangguan setan. Juga dianjurkan dibaca dalam kondisi sulit dengan harapan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kursi memang memiliki keistimewaan dan keutamaan saat dibaca, namun ternyata ada waktu-waktu tertentu yang dilarang, bahkan haram membaca ayat kursi. Lantas, bagaimana kedudukan ayat kursi dalam Al-Quran? Kemudian apa saja keutamaan membaca ayat kursi? Tetapi mengapa ada waktu terlarang membaca ayat kursi? Serta apa ganjaran bagi orang yang melanggar larangan tersebut? Silakan simak video ini hingga akhir agar segala informasi yang kami sajikan dapat menambah hasanah keimanan bagi kita semua. Sahabat beriman, sebelum lanjut, dengan segala kerendahan hati, bolehkan saya mengajak pemirsa untuk bergabung di channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menuliskan doa serta harapannya di kolom komentar agar bisa kita amini bersama. Ayat kursi merupakan ayat yang paling agung di antara ayat lainnya di dalam Al-Quran. Banyak sekali mengandung makna tentang keimanan dan ketauhidan. Ada dalam riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab tentang ayat paling utama di dalam Al-Quran yang diabadikan di dalam hadis berikut ini. Wahai Abu Munsir, ayat apa yang paling utama di dalam Al-Quran? Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengulangi pertanyaannya, wahai Abu Munsir, ayat manakah yang paling agung dari kitab Allah? Ubay menjawab, ayat paling utama dalam kitabullah adalah dengan membaca ayat kursi. Dan Rasulullah pun menepuk dada Ubay dengan pelan sambil berkata, selamat wahai Abu Munsir, semoga engkau selalu bahagia dengan ilmu yang engkau miliki. Hadis riwayat Muslim. Ada satu alasan mengapa ayat kursi menjadi ayat yang paling utama dan yang paling agung, karena pada suatu malam setelah peristiwa hijrah, ayat kursi diturunkan di Madinah karena kemuliaan akan kebesaran firman Allah ini hingga saat diturunkan, kata malaikat Jibril, diiringi beribu-ribu malaikat turun di bumi Madinah. Menurut riwayat Muhammad bin Al-Hanafiyah, ketika ayat kursi diturunkan, seluruh berhala di muka bumi ini berjatuhan dan malaikat pengiringnya pun ikut bersujud. Mahkota-mahkota para pembesar saling berjatuhan dan para penguasa menjatuhkan wajah-wajah mereka ke bumi, serta para setan saling berlarian kepanasan dan merasa ketakutan. Adapun makna kata kursi pada ayat kursi merupakan suatu pondasi dari hukum-hukum dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sebagai simbol dari kekuasaan yang dimiliki Allah. Diturunkan ayat kursi ini untuk memberikan petunjuk atas sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Di balik keagungan ayat kursi juga menyimpan banyak keutamaan ketika membacanya.
Apa saja keutamaan ayat kursi yang memiliki isi dan kandungan yang sangat mengagumkan? Dijelaskan bahwa ketika turun diiringi ribuan malaikat, maka ketika kita membaca ayat kursi, hingga para malaikat akan memberikan hormat kepada orang yang membacanya. Tak heran jika ayat kursi ini punya manfaat keutamaan yang luar biasa besar bagi segenap umat Islam. Dijelaskan dalam sebuah hadis keutamaan bagi yang membacanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi mereka yang membaca ayat kursi, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan perlindungan serta pengamanan untuk mereka, sehingga dapat terhindar dari segala bentuk gangguan dan kejahatan yang berasal dari setan maupun jin. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Hadis riwayat Bukhari. Ayat kursi juga memberikan keberkahan bagi yang membacanya, dapat terhindar dari segala kesulitan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayat kursi merupakan ayat yang diberkahi. Tidak ada yang membukakan kesulitan, menyingkirkan bencana, dan menghilangkan kesedihan lebih cepat daripada ayat kursi. Hadis riwayat Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Membaca ayat kursi setiap kita selesai sholat akan memberikan manfaat kepada kita kelak di hari akhir, yaitu dijanjikan surga. Sebagaimana hadis diriwayatkan Abu Umamah Al-Bahili, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi di akhir setiap sholat, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasai. Begitu banyak kebaikan dan keutamaan membaca ayat kursi yang akan diperoleh. Setidaknya ada waktu yang disunahkan membacanya sebagai dzikir pagi maupun dzikir petang, dan juga saat akan tidur malam. Dari 3 waktu ini dianjurkan kita membacanya, tetapi Anda juga harus memperhatikan waktu-waktu tertentu yang dilarang membaca ayat kursi tersebut. Setidaknya ada 4 waktu yang terlarang membaca ayat kursi. Waktu terlarang ini wajib kita perhatikan agar jangan sampai kita mengharapkan pahala, tetapi yang ada malah mendapatkan dosa. Berikut 4 larangan waktu membaca ayat kursi sebagai berikut. Yang pertama, ayat kursi dilarang dibaca saat rukuk dan sujud di dalam ibadah sholat. Larangan ini ditegaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Dalil tentang hal ini adalah dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah aku dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan rukuk atau sujud. Adapun rukuk, maka agungkanlah Rabb Azza wa Jalla, sedangkan sujud, maka berusahalah bersungguh-sungguh di dalam berdoa, sehingga layak dikabulkan untukmu. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 479. Maka jangan asal membaca karena sudah jelas ayat kursi bagian dari ayat Al-Quran yang tidak boleh dibaca di antara 2 gerakan sholat tersebut. Yang kedua, ayat kursi dilarang dibaca saat di kamar mandi. Ahlul ilmu menyebutkan bahwa tidak boleh seseorang membaca Al-Quran ketika dalam toilet, sebab hal itu mengandung suatu penghinaan terhadap Al-Quran. Makanya Anda harus ingat saat masuk ke tempat seperti itu, wajib waspada, penuh kesadaran, perhatikan ucapan-ucapan yang bisa saja mungkin terlintas hendak masuk toilet untuk membaca ayat kursi atau ayat Al-Quran yang lain adalah hal yang terlarang, sebab juga menyalahi adab dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, ayat kursi dilarang dibaca saat Anda menanggung hadas besar,
hingga selesainya Anda mandi wajib. Hadas besar meliputi saat Anda sedang junub, haid, atau nifas. Dilarang membaca Al-Quran termasuk ayat kursi, haram hukumnya bagi mereka yang masih junub, haid, dan nifas, kecuali dibaca di dalam hati. Terkait larangan ini merujuk dari riwayat hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita haid dan orang-orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis tersebut sangat jelas melarang lelaki dan wanita yang sedang junub atau wanita yang lagi haid, nifas membaca ayat kursi. Yang keempat, ayat kursi dilarang dibaca saat Anda sedang mengantuk. Membaca ayat kursi bagi orang-orang yang sedang atau mengantuk oleh Imam Nawawi disebutkan makruh hukumnya membaca Al-Quran di saat Anda mengantuk meskipun ayat kursi yang dibaca. Hal ini agar terhindar dari kemungkinan salah baca hingga merusak atau merubah bacaan di dalam ayat kursi tersebut. Dan ini diperjelas lagi dengan dikuatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah satu di antara kalian bangun malam sehingga bacaan Al-Qur'annya menjadi kacau sampai dia tidak sadar apa yang dia baca, hendaklah dia tidur. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah. Sahabat beriman, itulah 4 larangan yang perlu diingat. Dan yang paling penting, hendaklah kita jangan membaca ayat kursi atau ayat-ayat di dalam Al-Quran di waktu-waktu yang telah dilarang membacanya oleh Allah dan Rasul-Nya agar tidak mendapatkan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.